Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 25 Agustus. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-21. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, khususnya dalam bacaan yang pertama, yang diambil dari kitab Yosua, bicara tentang ajakan Yosua kepada umat Israel untuk melihat kembali sejarah mereka. Mereka yang telah dibebaskan dari penjajahan Mesir dan hidup secara merdeka di padang gurun. Kegembiraan, keselamatan yang semula dipuja-puja setelah sekian lama berselang, kian menjadi pudar justru karena mengalami hidup yang keras di padang gurun. Mereka merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sehingga mereka tergoda untuk kembali menyembah dewa-dewi. Menurut mereka bisa menunjukkan kuasanya dalam membebaskan mereka dan mengatasi kesulitan mereka di padang gurun itu. Dengan tegas, Yosua pada akhirnya memberikan mereka dua pilihan, yaitu menyembah dewa-dewi itu atau
Allah Tuhan mereka. Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Untunglah bangsa Israel sadar akan sejarah keselamatan yang nyata dalam hidup mereka, dan mereka akhirnya memilih Tuhan Allah mereka yang mereka sembah. Saudari-saudaraku yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bicara tentang dirinya sebagai roti hidup. Para pengikutnya bisa makan tubuh dan minum darahnya. Namun banyak dari para pengikutnya saat itu tidak mampu mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Perkataannya itu terasa keras dan sulit diterima dengan akal sehat. Tak mengherankan, banyak dari para pengikutnya meninggalkan dia. Banyak yang mengundurkan diri menjadi murid-muridnya. Kemudian Yesus menantang para rasul itu, katanya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Namun Simon Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, Simon Petrus tahu persis bagaimana ia menjadi murid Yesus. Bahkan berjalan bersama Yesus dalam karya pelayanannya. Ia tidak lupa sejarah, tetapi menghargai sejarah itu, sehingga tetap ada dalam dirinya kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Ia tidak mau pergi seperti orang-orang lain yang meninggalkan jalan keselamatan karena merasa perkataan Yesus itu amat keras, susah dimengerti. Simon dan rasul-rasul yang lain tetap setia pada jalan keselamatan, kendati nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka sadar dan sungguh percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga perlu menghargai sejarah yang membentuk diri kita, sejarah hidup kita. Banyak orang berjasa dalam hidup kita. Demikian pula Tuhan telah menuntun kita sampai situasi saat ini. Hargailah sejarah, hiduplah bersama Tuhan dan sesama, sehingga dalam diri kita ada kesetiaan di dalam Tuhan dan hormat serta kasih terhadap sesama kita. Ya Tuhan, tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.